Halo, mari kita lanjutkan kembali atau tuntaskan untuk login. Jadi, untuk penjelasan login itu membutuhkan koneksi. Nah, dan untuk penyesuaian ketika kasir dan pemilik, maka saya tuliskan kodenya seperti berikut. Nah, jadi ketika kita menginput atau mengisi label ini, text area ini untuk username dan mengisi username dan password, maka itu akan disesuaikan dengan data query. Dengan kita tuliskan dulu query-nya, di mana kita akan memilih dari user dengan di mana username dan password dan juga row ID itu sesuai dengan yang kita masukkan. Kita masukkan untuk pemilik, tapi dengan row ID-nya itu 2 dan 2 itu untuk admin, dan itu tidak akan bisa masuk karena row ID-nya itu mempunyai nilai 2, memiliki nilai 2 dan nilai 2 itu khusus untuk admin. Kita coba ya teman-teman. Nah, sorry, ini untuk codingannya sampai segini. Nah, jadi ketika si si pengguna akan melakukan melakukan akses atau si pengguna maksudnya kasir akan melakukan akses, eh, dia si sistem akan menyesuaikan. Nah, dan ketika tidak sesuai nih, jadi ketika tidak sesuai maka dia akan kembali lagi ke sini. Sorry, ini itu untuk header. Jadi header ini ketika dia telah berhasil melakukan atau datanya sesuai dengan apa yang dia tuliskan di sini dan juga terdapat di dalam database. Nah, dia akan langsung meredirect atau langsung berpindah form ke barang.php. Kita lihat dulu ya teman-teman di user. Nah, tuh dengan row ID 2, misalkan koko dengan passwordnya popo. Dan si kasir ini akan mencoba nih, misalkan si koko itu jahat, akan mengobrak-abrik pemilik. Nah, dan itu dia tidak akan bisa mengakses karena dengan row ID yang telah saya buat codingkan di sini akan disamakan sesuai dengan ini, sesuai dengan nama name dari button ini. Jadi mari kita masuk. Segitu untuk sekilas penjelasan terakhir dari login kasir. Mari kita masuk ke fitur kasir. Nah, ketika masuk, dia akan menampilkan nama. Nah, dan setelah itu kasir juga akan menampilkan beberapa fitur nih. Tidak kalah lupa juga ada fitur bayar, hapus, ubah, dan juga tambah barang dan transaksi. Dan untuk melakukan transaksi juga kita memakai button yang meredirect langsung ke tambah barang. Tapi sebelum kita mencoba ke sini, kita akan jelaskan dulu nih codingan di barang.php. Nah, ketika Koko login, dia akan menggunakan session start dengan include PHP. Maksud include itu dengan koneksinya juga ditulis, jangan lupa. Jadi tidak akan bisa login tetapi tidak memakai koneksi dari PHP sebagai jalur penghubung ke sini dengan data yang dimasukkan sebelumnya akan login maksud saya. Nah, lanjut.
Nah, di sini kita akan bisa lihat variabel lihat, di mana variabel lihat itu adalah variabel yang menampilkan data atau yang memilih data dari barang. Apa sih yang dipilih itu? Nah, yang dipilih itu adalah ini. Data ini. Nah, dan ini untuk nomor sama dengan 1 itu adalah untuk ini. Jadi ketika data bertambah, maka nomornya juga bertambah karena saya sudah coding nomor itu increment, jadi bertambah, ada operasi aritmetikanya juga. Nah, ini bertambah teman-teman. Dan untuk row, jadi variabel row akan memaparkan apa yang ada di variabel lihat. Yang di variabel lihat tersebut adalah yang berada di sini. Dan con itu variabel con itu berasal dari sini. Nah, koneksi dari database, server, password, dan juga username di PHP MyAdmin. Nah, di sini ada ID barang, di mana ID barang itu adalah ini. Kita ambil ID barang tersebut sesuai dengan database yang ada di sini, di tabel sini ID barang. Cuman ada 2, dan di sini juga ada 2 data. Nah, dan dengan fungsi get, di mana get itu ada mengambil data. Nah, ditampilkan di sini teman-teman, di sini nih. Nah, jadi ini adalah untuk update. Jadi ini adalah codingan untuk update nih. Codingan untuk update nama. Jadi kita melakukan update sesuai dengan apa yang kita mau. Misalkan kita akan mengupdate nama, maka codingannya ini. Tuh. Jadi ketika kita mengklik ubah dan mengambil ID dan memunculkan ID barang dan mengambil ID barang dan juga kita mengubah. Nah, jadi ini ya teman-teman codingannya dengan dinamai sebagai nama karena sesuai dengan apa yang kita akan ubah. Di sininya kita akan ubah apalagi ya, akan ubah harga. Nah, kita juga akan ubah harga jadi sesuai dengan apa yang kita ingin ubah. Ada nama, harga, jumlah. Nah, bisa di sini, dan ini adalah fungsinya. Di mana 8 menit. Di mana button ubah akan digunakan. Kita akan, dan juga ketika button ubah selesai atau kita akan praktekkan saja lah, daripada banyak itu saya juga kurang pandai dalam berbicara. Kita akan coba ya menjadi 9 kilo. Nah, simpan. Nah, kok harganya gak keubah sih? Nanti ya teman-teman, kita akan bahas dulu bah. Nah, jadi di sininya jumlah tadi 4 menjadi 9 karena diubah. Nah, kita refresh, apakah keubah? Dan datanya telah berhasil keubah. Dan dari situ juga kita bisa simpulkan bahwa ubah telah berjalan atau telah berfungsi